Bapak Ibu, kalau kita ngomong soal toleransi bangsa Indonesia itu sudah teruji. Contoh, cek. Masuknya Islam di tanah Jawa itu sudah didahului oleh penganut agama sebelumnya, yaitu Hindu-Buddha. Dengan keberadaan Candi Borobudur, Candi Prambanan, tidak kemudian membuat kegaduhan, tapi wasilah adanya Wali Pitu. Kemudian banyak teman-teman Muslim kita yang berkunjung ke Bali untuk ziarah Wali Pitu. Sehingga tadi saya sampaikan kepada Pak Bupati dan kawan-kawan, kalau hari ini banyak orang Indonesia yang studi banding tentang toleransi, ada Kementerian Toleransi dan Koeksistensi. Bagi saya itu kejar toleransi ke dunia luar. Yang seharusnya terjadi adalah dunia internasional harus belajar toleransi dari Indonesia, termasuk kejemberan agama. Nah, begitu pentingnya persoalan toleransi ini. Ada 8 program utama Pak Prabowo sebagai presiden dan Mas Gibran sebagai wakil presiden yang masuk dalam rencana strategis Astacita. 8 program pokok presiden. Salah satu programnya unggulannya adalah soal moderasi dan toleransi. Maka mungkin Pak Bupati, saya ke depan akan lebih banyak berkunjung ke Bali. Saya dulu merasakan betul, walaupun kalau kejemberannya rasanya berat banget. Mau lewat Surabaya ke sininya juga, dari bandara ke sini juga masih 3,5 jam. Sebenarnya beloknya cuma 2 kali Pak Bupati, cuma ke kanan sama ke kiri, tapi terlalu sering. Saya ingat betul itu, dulu awal-awal saya masuk Bali itu, yang jemput saya di bandara itu bukan kiai, tapi teman-teman dari Hindu, teman-teman Tekala, teman-teman Pinandita, dan lain sebagainya. Sehingga maksud saya adalah, inilah Indonesia yang sebenarnya. Tadi kan saya sampaikan, Pak. Indonesia itu rumah besar. Di dalam rumah itu ada 6 kamar. Ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu. Tugas kita cuma satu. Ayo kembali ke kamarnya masing-masing. Memperbaiki kamarnya masing-masing. Menata kamarnya masing-masing. Memperbaiki seprinya masing-masing. Ngepel kamarnya masing-masing. Jangan coba-coba masuk kamarnya orang lain. Nggak boleh kita ngompol di kamarnya orang lain, apalagi ngompoli istrinya orang lain. Ya sudah, yang Muslim kembali ke kamarnya Muslim, ibadah dengan caranya. Yang Kristen kembali ke gereja. Walaupun dalam hal ini Pak, saya itu kadang-kadang dianggap kebablasan sama orang Indonesia. Contoh ketika saya ceramah di acara peresmian Gereja Bethel Indonesia di Penjaringan, Jakarta Utara. Itu semua tokoh agama diundang, Pak Bupati. Termasuk saya. Kebetulan dari semua tokoh yang diminta untuk ceramah saya. Akhirnya saya ceramah. Ceramah saya ini, Pak, itu viral sampai dunia internasional. Diposting sahabat saya, Mas Deddy Corbuzier, dalam waktu 1 hari ditonton lebih dari 10 juta kali. Komentarnya ada 120.000 kali. Semuanya rata-rata mencaci saya. Datar, Miftah goblok. Saya bilang, ya apa-apa goblok. Gobloknya laris kok, saya bilang. Saya dibilang lagi, ya berapa pintar nggak paham lagi. Saya dibilang lagi, Miftah kafir. Apakah saya marah? Enggak. Ya nggak apa-apa. Terus syahadat lagi. Kan selesai. Waktu itu indikasi pengkafiran saya apa? Karena saya dianggap masuk tempat ibadah agama orang lain. Lah saya sampaikan, kalau masuk tempat ibadah agama orang lain itu dianggap kafir, berarti orang Indonesia itu banyak yang kafir. Karena banyak orang Indonesia yang masuk Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Bayar malah di kafir-kafir, kan goblok. Ini tantangan soal moderasi ke depan, Bapak. Maka kalau saya itu mendorong begini, saya mendorong orang Islam untuk masuk masjid. Karena masjid itu
sarana untuk menjadi seorang muslim yang baik. Maka di sini tugas takmir itu memastikan jamaahnya ke masjid. Jangan sampai takmir berlomba-lomba membuat masjid yang megah, bangunan yang mewah, tetapi tidak ngurusi kesejahteraan jamaah. Makanya saya itu protes kalau di jalan-jalan ada orang minta uang, bangun masjid, bangun masjid, bangun masjid, bangun masjid, dikoordinir oleh takmir. Tapi begitu masjidnya jadi, takmirnya kebanyakan peraturan, sehingga orang malas masuk ke masjid. Contoh Pak Bupati, saya itu pernah masuk ke masjid malam-malam mau pengajian kebelet BAB. Ternyata masjidnya dan toiletnya dikunci. Alasannya khawatir ada maling masuk. Saya bilang kalau ada maling masuk masjid saya bersyukur. Itu sindiran bagi kita, maling saja masuk masjid, masa kita enggak? Akhirnya gitu. Itu masalah. Makanya kenapa sekarang SPBU itu lebih ramai dibandingkan masjid. Karena SPBU itu WC-nya 24 jam. Sementara di masjid WC-nya itu egois. WC hanya diperuntukkan untuk orang yang mau sholat. Akhirnya apa yang terjadi? Kawan kita Hindu lewat depan masjid mau ke WC nggak bisa masuk karena kawan kita Hindu nggak sholat. Makanya saya ditanya sama teman saya Kristiani, kan kemarin Pak Jokowi sebelum pensiun datang ke pondok saya. Teman saya Kristen masuk masjid. Dia nanya begini, Gus boleh nggak orang Kristen masuk masjid? Ya boleh. Masuk Islam saja boleh kok. Saya sehingga ini mohon maaf, dari WC saja kita bisa belajar toleransi. WC itu milik umum. Jadi nggak kemudian WC-nya masjid yang boleh masuk hanya orang Islam. Teman kita Hindu, Buddha sekalipun itu boleh masuk masjid. Masuk WC masjid, masa masuk WC jadi tanya, KTP mau apa Hindu? Nggak boleh, kan goblok gitu. Nah, pemahaman seperti ini harus sama-sama kita gerakkan. Makanya salah satu program rencana strategi saya setahun ini, saya akan membuat remote merah putih, relawan moderasi merah putih. Saya berharap setiap desa itu ada penggeraknya Pak, yang berbicara soal toleransi. Soal toleransi. Saya mendorong orang Islam masuk masjid karena masjid wasilah orang Islam untuk menjadi orang Islam yang baik. Kalau orang Islamnya baik, orang Kristen aman. Kalau orang Islamnya baik, orang Hindu, Buddha, Konghucu semuanya aman. Saya mendorong sahabat-sahabat saya Hindu untuk masuk ke pura. Karena kalau pura itu menjadi wasilah untuk menjadi orang Hindu yang baik. Kalau orang Hindunya baik, orang Islamnya aman, orang Kristennya aman. Saya mendorong orang Kristen masuk gereja. Karena gereja itu menjadi wasilah untuk menjadi orang Kristen yang baik. Kalau orang Kristennya baik, Islamnya aman, Hindunya aman. Kalau Islamnya baik, orang Kristennya baik, Katoliknya baik, Hindu, Buddha, Konghucunya baik, Indonesia aman. Maka bagi saya, beda agama itu bukan musuh, tapi partner dalam kebaikan. Yang menjadi masalah itu tidak pernah taat dengan agamanya, sukanya menjelek-jelekan agama orang lain. Betul? Nggak pernah ke masjid, tapi ngerasani orang masuk pura. Nggak pernah ke pura, tapi ngerasani orang masuk masjid. Ini masalah. Tidak menjalankan perintah agamanya, tapi senengannya intervensi kepada orang lain. Makanya saya selalu bilang, jangan pernah ngurusi orang lain. Karena belum tentu orang lain mau kurus. Nah, saya melihat Pak Bupati kita ini termasuk salah satu bupati di Indonesia yang sangat fokus dengan toleransi. Buktinya saya melihat di media sosial itu beberapa ustadz diundang dan difasilitasi sama Pak Bupati. Saya pikir Muslim di Jemberana hari ini juga fan-fan saja. Betul Bapak Ibu? Tidak ada kemudian kebijakan-kebijakan Pak Bupati yang merugikan takmir masjid umpama. Atau bahkan kemudian Pak Bupati juga banyak memberikan sumbangsih kepada masjid. Makanya kemarin ada diskusi di pondok saya, Basur Rumah saya. Boleh nggak orang Islam itu menerima sumbangan dari orang non-Islam? Atau sebaliknya? Pak Bupati, pondok saya itu lingkungannya 60% Katolik. Selatan rumah saya rumahnya Romo, utara saya kuburan. Dan alhamdulillah, seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Dan kita itu saling memberi. Kalau saya masak, tetangga saya Kristen saya kasih. Juga sebaliknya. Kalau Idul Fitri, yang Muslim saya kasih zakat, yang tidak Muslim saya kasih hadiah beras. Ada pertanyaan begini, boleh nggak kita umat Islam menerima pemberian dari orang non-Islam?
Jawabannya sederhana. Nabi Muhammad itu dimusuhi oleh pamannya Abu Lahab setelah mendeklarasikan dirinya sebagai nabi, yaitu umur 40 tahun. Nabi Muhammad sama Abu Lahab ini tetanggaan. Nggak mungkin seorang paman nggak pernah ngasih hadiah kepada ponakannya sedikit pun. Walaupun cuma kurma satu atau ngasih buah tin, buah zaitun, pasti pernah menerima itu. Artinya apa? Nabi Muhammad juga pernah merasakan makanan dari orang yang dianggap kafir. Demikian juga Nabi Musa. Nabi Musa itu diopeni sama orang yang tidak lagi kafir, bahkan merasa dirinya Tuhan. Siapa? Fir'aun. Artinya dari bayi sampai dewasa, Musa itu dinafkahi sama Fir'aun. Kalau pemberian dari orang non-Islam itu dianggap haram, berarti tumbuh kembangnya darahnya dan dagingnya Nabi Musa itu haram semua. Ternyata boleh saja. Tapi ingat, saya itu benci Fir'aun bukan karena dia ngaku Tuhan. Tapi gara-gara apa? Gara-gara ketika bayinya Musa ini mendarat di belakang kerajaan Fir'aun, itu ditemu oleh istrinya namanya Siti Asia. Bayinya dibawa pulang, Fir'aun tanya, itu siapa? Bayi. Laki-laki perempuan, laki-laki. Bunuh, kata Fir'aun. Karena menurut dukunnya Fir'aun, bayi laki-laki ini akan menjadi kompetitor untuk Fir'aun. Bunuh! Siti Aisyah jawab, nggak bisa mas, nggak boleh kamu bunuh. Kenapa? Bayi yang harus kamu bunuh itu bayi yang kamu cari. Ini bayinya datang sendiri, nggak boleh kamu bunuh. Nah, Fir'aun sebagai suami manut, maka sejak saat itulah laki-laki kalah dari istri. Pak Bupati itu tegas kalau di hadapan kepala dinas, di hadapan istrinya. Itu bupati sana loh ya. Kalau bupati Jemberana insya Allah lebih parah. Kalau kiai jelas pak, sehebat-hebatnya kiai pak, dibentak sama istrinya goblok mendadak. Ini contoh toleransi yang luar biasa. Makanya nggak ada salahnya orang Islam itu menerima pemberian dari orang non Islam. Begitu juga sebaliknya. Ini yang dimaksud dengan wa ta'awanu 'alal birri. Tolong menolong dalam kebaikan. Jadi kita tuh nggak boleh membantu orang kalau di jalan ada orang ngamen. Kamu agamanya apa? Hindu. Oh sorry, saya Islam. Saya tidak boleh memberi kamu. Itu nggak boleh. Karena ada kebaikan universal. Contoh, memberi itu bagi orang Islam baik, bagi orang Hindu juga baik, bagi orang Kristen baik. Nggak ada satu agama pun yang menolak bahwa memberi itu baik. Semua agama akan mengatakan memberi itu baik. Bahkan memberi saja kata Nabi itu pakai etika. Etikanya apa? Nggak boleh memberi itu cemberut. Memberi saja harus tersenyum Pak Bupati. Nggak boleh cemberut. Memberi saja harus tersenyum. Apalagi menerima. Yang paling jelek itu adalah sudah gaweani menerima kok cemberut lagi. Ini kayaknya istri-istri kita. Biasanya muslimat seperti itu biasanya. Kalau yang jawab enggak itu pasti lebih cemberut. Kenapa? Dengan kiai saja ngeyel, apalagi dengan suaminya. Makanya ke depan saya berharap Jemberana ini menjadi satu tempat bisa jualan tentang role model. Tidak hanya jualan wisatawan, tapi jualan tentang kerukunan. Dan ini tugas Pak Bupati besok. Maka hanya satu kata, lanjutkan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan karena acara pokoknya nanti di sana. Di sini juga hanya diculik. Diculik. Tapi yang jelas kita semuanya punya persepsi yang sama, keinginan yang sama bahwa kerukunan yang ada di Jemberana ini harus tetap kita lanjutkan. Sehingga ke depan Jemberana tidak hanya dikenal sebagai daerah wisata,